Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur harus senantiasa kita panjatkan karena sampai pada hari ini Allah masih melindungi kita. Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita. Dan yang kedua, syukur juga patut kita panjatkan karena sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun sekarang kita lakukan dengan online. Dan ternyata situasi ini memaksa kita untuk mengupgrade diri dan kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang sebenarnya memang harus kita pelajari, dan mungkin jika tanpa ada kasus COVID ini tak akan mungkin atau tak akan pernah kita pelajari. Oke, para mahasiswa sekalian, saya akan mencoba menjelaskan tentang pertanyaan minggu lalu mengenai efektivitas pembelajaran online, kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman kemarin sudah banyak menjawab dan hampir semua jawaban itu betul. Mungkin jawaban itu sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan situasi yang dialami di lingkungannya. Namun kemudian pada dasarnya pembelajaran online itu diciptakan, dibuat untuk menghancurkan tembok kokoh batas-batas ruang dan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Ada sebagian teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas karena terbatasnya waktu. Ada juga yang karena dia harus melakukan aktivitas yang sama pada jam yang sama. Oleh karena itu, kemudian para pegiat teknologi menciptakan bagaimana semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, mendapatkan ilmu meskipun dia memiliki waktu yang sangat terbatas. Nah, maka kemudian pembelajaran online itu kemudian diciptakan. Maka kemudian seharusnya pembelajaran online itu bukan berdasarkan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Pelajaran online itu seharusnya dengan adanya pembelajaran online, maka pembelajaran online itu yang akan menyesuaikan waktu yang kita punya. Sehingga ketika kita punya waktu, kita kemudian bisa masuk kelas. Berbeda ketika jadwal itu sudah ditentukan oleh institusi, oleh kampus, oleh sekolah, maka ketika jam pelajaran itu berakhir, kita tidak bisa mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran online, kapanpun kita akan masuk, seharusnya kita bisa. Nah, kemudian bagaimana cara memanfaatkan pembelajaran online agar semakin optimal dan efektif? Nah, ini yang kemudian harus kita pelajari. Ini juga harus kita biasakan, karena selama ini kita menggunakan pembelajaran online itu hampir mirip dengan pembelajaran di kelas, yang diatur penggunaannya sesuai dengan jadwal yang ada. Maka ya, dapat disimpulkan atau dapat kemudian dengan cepat kita mengambil kesimpulan, itu tidak akan pernah efektif. Seharusnya pembelajaran online itu akan semakin efektif jika kita lakukan sesuai dengan yang seharusnya. Pembelajaran online itu sudah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan ruang kepada kita untuk mengajukan pertanyaan, untuk kemudian saling menjawab pertanyaan, untuk berdiskusi sebagaimana layaknya pembelajaran di dalam kelas. Jika ruang-ruang ini kita manfaatkan, maka pembelajaran online ini akan semakin efektif. Di samping itu, sumber dan referensi yang ada juga akan semakin komplit. Kita punya banyak waktu untuk mencari referensi.
membaca. Kemudian baru kemudian kita nimbrung ke dalam kelas. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan secara optimal, semua fasilitas yang ada kita optimalkan, ruang diskusi kita manfaatkan, ruang untuk mengajukan pertanyaan, kesempatan menjawab juga kita manfaatkan, ruang proyek tugas kita kerjakan sesuai dengan arahan petunjuk, maka itu juga akan bahkan bisa dikatakan lebih optimal. Berapa banyak mahasiswa, peserta didik hadir di kelas, tapi kemudian apa yang mereka dapatkan? Nah, kalau pertanyaannya pembelajaran di kelas itu lebih efektif, silakan ini direnungkan. Kemudian dari masing-masing pembelajaran, dari masing apapun itu, setiap teknologi, setiap apapun itu pasti akan membawa dua dampak, yang satu positif dan satu negatif. Dan tentunya di samping kelebihan yang ada, ya ini juga tidak lepas dengan kekurangan. Di antaranya ya mungkin ya karena di lingkungan kita teman-teman kita banyak yang tinggal di pelosok, ya kendala salah satunya di lingkungan kita di Indonesia secara umum ya terbatasnya daya jangkau sinyal, yang sinyal itu belum masuk ke daerah-daerah, sehingga ini sangat menghambat kelancaran kegiatan pembelajaran online. Tapi meskipun kelemahan-kelemahan ini ada di era teknologi ini, jika kita ingin sukses dalam pendidikan di masa depan, maka kita juga harus mempelajari teknologi yang ada saat ini. Ketika kita tidak mempelajari teknologi yang ada saat ini, maka kemudian kita akan tertinggal oleh zaman. Oke, demikian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.